Boyolali berkualitas dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Boyolali. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolali. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kalian sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering dikenal dengan kegiatan MPLS. Semoga dengan kegiatan ini kalian bisa mengenal lebih dalam terkait dengan lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Boyolali, sekaligus mengenal program-program yang akan kalian lakukan di sekolah ini sebagai tujuan nanti belajar di SMA Negeri 1 Boyolali. Baiklah anak-anak sekalian, sesuai dengan jadwal di kegiatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenal sumber belajar dan cara pemanfaatannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang memasuki masa pandemi COVID-19, sehingga belum memungkinkan untuk mengadakan kegiatan tatap muka bertemu secara langsung. Demikian pula sekolah ini akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau sering dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan secara online. Untuk itu, anak-anak sekalian, kita semua perlu memahami berbagai macam sumber belajar yang dapat kita jadikan sebagai pendamping dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimanakah kita memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar ini nanti sebagai sarana, sebagai sumber di dalam pembelajaran? Baiklah anak sekalian, segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran inilah yang dimaksud dengan sumber belajar. Sehingga sumber belajar bisa berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, sumber belajar inilah yang nantinya akan kita jadikan sarana pendamping dalam proses pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Anak sekalian, banyak sekali sumber belajar yang dapat kita jadikan sebagai media dalam pembelajaran. Yang pertama diantaranya adalah bahan cetak. Bahan cetak ini bisa berupa buku teks, bisa berupa modul, majalah, koran, brosur, dan sebagainya. Yang pada intinya, semua bahan cetak yang bisa kita lihat, bisa kita baca, ini dapat kita jadikan sebagai sumber dalam pembelajaran. Untuk itu, anak sekalian, dalam proses pembelajaran nanti, kalian perlu menyiapkan bahan ajar cetak ini. Berbagai media buku dapat kalian siapkan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, ada sumber belajar yang kita kenal dengan media audio. Maka media audio ini dapat berupa suara dari berbagai media. Bisa melalui radio, bisa melalui kaset, CD, dan sebagainya. Karena ada beberapa mata pelajaran tertentu yang memang memerlukan media audio ini
sebagai media pembelajaran, utamanya dalam pelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman yang dikembangkan di sekolah kita ini. Selanjutnya yang ketiga, ada sumber belajar yang berupa visual. Sumber belajar berupa visual ini bisa berupa foto, bisa berupa gambar, ataupun bisa berupa model atau maket. Sumber belajar visual ini kita perlukan untuk memperkuat pendalaman beberapa mata pelajaran. Misalkan mata pelajaran biologi, maka ini sangat dibutuhkan sumber belajar visual yang berupa foto ataupun gambar. Yang keempat, ada sumber belajar yang kita kenal yaitu audiovisual, di mana sumber belajar ini menggabungkan antara suara dengan gambar. Bisa berupa video, bisa berupa film, ataupun bisa berupa VCD yang bisa kita lihat melalui suara maupun gambar. Beberapa mata pelajaran membutuhkan audiovisual ini untuk mendukung proses pembelajaran yang menggambarkan fenomena ataupun peristiwa, sehingga kita bisa memahami peristiwa pada mata pelajaran tertentu secara lebih mendalam. Yang kelima, ada sumber belajar multimedia, di mana sumber belajar multimedia ini menggabungkan berbagai audiovisual maupun melalui animasi dan berbagai penggabungan dengan media yang lain. Anak sekalian, sumber belajar multimedia ini sekarang berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah dengan media Android. Maka dengan Android ini kita bisa mendapatkan sumber belajar yang sangat menarik dari berbagai sumber. Sehingga kita bisa melihat, bisa merasakan sendiri bagaimana dengan Android, dengan gadget, kita bisa browsing berbagai sumber belajar di internet ataupun melalui Google. Anak-anak sekalian, demikianlah berbagai sumber belajar yang dapat kita jadikan sebagai pendamping untuk penguasaan materi kita dalam proses pembelajaran jarak jauh. Inilah tantangan kita semua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, anak sekalian, perlunya kita memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar kita ini dengan tepat. Marilah kita mempersiapkan diri dengan awal pembelajaran baru ini nanti dengan menyiapkan sumber belajar di masa pembelajaran jarak jauh. Demikian anak sekalian yang dapat kami sampaikan pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah, utamanya materi sumber belajar. Anak sekalian, selanjutnya kita dapat memahami dalam masa pandemi COVID-19 ini, sekolah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui daring ataupun secara online. Untuk itu, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini, silahkan anak sekalian membuat paparan. Menurut kalian, sumber belajar manakah yang paling tepat kita gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Sekaligus berikan alasan terkait dengan sumber belajar yang kalian anggap paling tepat. Anak sekalian, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ikutilah semua program sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.